Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita berhasil untuk membuat multi ad-nya, selanjutnya kita akan membuat multi ad set-nya. Oke, multi ad set ini akan kita bikin dengan tujuan adalah untuk tes audiens mana yang paling winning ya, segmen audiens, target audiens mana yang paling winning. Oke. Caranya adalah seperti ini. Kita edit dulu untuk bagian adsetnya ini ya, karena di sini belum saya apa-apain ya. Nah ya, namun saya akan infokan dulu. Jadi setelah saya reset target audience di materi sebelumnya ya, saya udah mempunyai beberapa target audience ini. Saya namakan SI sekarang ya, save audience, biar urutannya sama sih ya. Nah seperti ini, saya udah mempunyai 10 ya, 10 save audience ya, yang udah saya cari dari hasil riset target audience. Ada kategori segmen market dari kategori film ya, mereka dari audiens yang suka dengan dapur masakan, lalu audiens suka dengan jilbab, dan ustadz, tentang Kristen atau Katolik ya, lalu tentang film India, artis Indonesia, kosmetik, sampai marketplace, dan mereka yang suka dengan K-pop ya. Jadi ada 10 segmen target audience ya, segmen market atau 10 kategori target audience yang nanti akan saya bikinkan audiens ini ke dalam adset ini. Jadi ini nanti adset ini rencananya adalah ada 10 adset ya, dengan menggunakan save audience yang udah saya bikin di sini ya. Nah sini saya akan gunakan dulu, saya edit dulu adset pertama ini menggunakan adset yang paling atas dulu ini ya, biar mudah, dari save audience yang dari film. Caranya adalah di sini. Nah, kita bisa edit ya, masuk ke sini ya, centang lalu edit. Nah kita edit bagian adsetnya sini. Oke, ini bagian film ya, film mana ya, ntar ini loadingnya lama banget nih. Film usianya adalah 18 sampai 44. Oke, karena kosmetik yang saya riset sebelumnya, ternyata penyuka kosmetik itu usia paling banyak adalah usia sekitar 18 sampai 44. Maka dari itu saya akan target langsung usia 18 sampai 44 saja. Oke. Nah sini. Nah ini apabila kita menggunakan objektif conversion, maka dari itu bagian adset kita juga harus memilih, kita itu akan mengoptimasikan bagian event apa ya. Di sini ada beberapa pilihan. Nah, saran saya apabila Anda masih baru saja atau baru menggunakan conversion dengan data audiens juga masih baru juga, kita pilihnya di view content saja dulu ya. Nah oke, kita udah memilih untuk view content. Lalu kita scroll lagi di bawah, ini biarin aja off ya. Lalu bagian budget and schedule. Nah ini, nah Anda bisa lihat ya, bagian budget and schedule di sini kita nggak menemukan untuk pengaturan budget ya, karena pengaturan budget ini kita udah atur di bagian campaign-nya ya, di bagian campaign ini. Nah karena dengan menggunakan teknik CPO ini, pengaturan budget ada di bagian campaign. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang CPO di video selanjutnya ya. Oke, kita edit dulu bagian adsetnya dulu. Oke, kita scroll bawah. Nah sini kita untuk menggunakan mengambil audience dari save audience sini, caranya adalah kita masuk ke sini ya, use save audience ya. Kita pilih yang tab yang kedua ini ya, kita klik, lalu nah sini SA film. Nah gitu. Jadi untuk mengambil save audience yang ada di sini ya, di data audience, caranya adalah dengan klik ini, use a save audience.
pilih salah satu gitu ya. Ini saya pilih film dulu. Oke, lalu edit placement ya. Oke, film ini saya udah menggunakan rentang usia yang udah saya tentukan tadi 18 sampai 44 ya. Ini potensialisnya ada 1.700.000. Nah, sini edit placement. Nah, di sini saya rencana akan saya gunakan dulu mobile dulu ya. Jadi saya akan target audiens yang mengakses Facebooknya di HP mereka. Jadi saya menarget audiens yang mainan Facebook di dalam HP. Oke, nah di feed saja. Nah ini, jadi ada pilihan tadi untuk tampilan defaultnya ini ada pilihan ini dicentrang ya. Maka dari itu yang dipilih sebelumnya ada peringatan tanda pentung kuning ya di sini. Apabila kita memilih seperti ini, maka video yang dianjurkan adalah videonya mempunyai durasi 5-15 menit saja. Tapi karena kita mempunyai video lebih lama, maka dari itu ini kita hilangin tanpa menggunakan ini ya, stream video. Oke. Nah, ini ada contohnya stream video itu seperti ini ya. Oke, lalu Instagram belum dulu. Lalu jadi fokus saya adalah untuk menampilkan iklan ke dalam beranda Facebook. Gitu, lalu ke sini scroll aja terus. Nah, ini Anda bisa conversion window-nya, klik sini saja ya. Nah, ini. Oke. Lost cost ya udah itu aja ya. Jadi untuk dieditnya seperti itu. Nah, ini potensi reach-nya agak menurun ya, akan saya edit biar potensi reach-nya bisa lebih tinggi. Oke, saya akan edit dulu. Nah, oke ya, saya mengubah beberapa poin di sini ya, di bagian save audience ini, sehingga sekarang potensi reach-nya jadi 1.900.000. Target potensi reach-nya saya itu 1 juta ke atas ya, entah itu 1.100.000 atau 1.900.000 akan saya ambil, atau 2 juta, ada yang 2 juta tetap saya ambil itu ya. Oke, udah ya kayak gitu. Lalu kita masuk ke sini, ini jangan di budget apapun ya, jangan budget apapun. Nah, kita masuk ke sini. Nah ya, jadi sekarang masih draft, bentuk draft ya. Sebelum kita klik review and publish, ini bentuknya masih draft, jadi belum aktif ya. Dan di sini saya akan coba ya, karena ini belum draft jadi belum terpublish ya. Maka dari itu selesaikan dulu pengeditan semuanya sampai selesai sehingga kita bisa klik ini review and publish. Oke, selanjutnya setelah kita mempunyai satu adset, dengan satu adset itu mempunyai 4 ad ya. Sorry, 4 ad ya. Selanjutnya kita akan membuat adset lainnya sampai 10 ini yang dengan menggunakan save audience yang udah kita bikin di sini gitu. Caranya adalah seperti ini. Caranya adalah nanti kita akan menduplikat adset yang udah kita bikin sebelumnya ini ya. Oke, kita nanti akan duplikat disesuaikan dengan save audience yang udah kita punya ya. Oke, tapi sebelum kita duplikat adset ini terlebih dahulu ya, ingat ya. Jadi sebelum kita duplikat, terlebih dahulu kita akan kunci add yang udah dipunya ini, yang udah kita bikin sebelumnya ya. Seperti ini kuncinya. Jadi kita kunci di lock ya, seperti ini. Karena kita sebelumnya kita membuat add ini dari impor sini ya, Creative Hub ini belum dikunci ya. Karena kita cuma impor saja, maka ini belum terkunci. Oke, kuncinya adalah seperti ini. Kita masuk ke sini lalu ke klik ini use existing post, diklik aja, kunci ya, lock ya. Nah, ini udah dikunci, semuanya dikunci. Oke, lock ya, di use existing post, dipencet ini aja. Tujuannya adalah seperti ini nanti. Oke, nah dikunci dulu, lalu kunci lagi ya.
Nah, itu kunci. Oke, jadi sebelum kita duplikat, sebaiknya ini dikunci dulu ya. Nah, selanjutnya kalau udah dikunci ya, ini udah dikunci semua, gambarnya seperti ini ya. Nah, lalu kita duplikat gitu ya. Duplikat karena kita mempunyai save audience. Karena saya mempunyai save audience ada 10, maka saya akan duplikat menjadi 9 lagi ya. Ya, caranya adalah seperti ini. Klik aja duplikat ini ya, klik duplikat lalu 9. Nah, kayak gini ya. Nah, ini jadi kenapa alasan kita mengunci bagian add-nya. Alasan tadi kita mengunci bagian add-nya yaitu karena saat kita membuat atau menduplikat adset ya, kita nanti akan menggunakan add yang dipakai, akan kita pakai add yang sama dipakai oleh adset sebelumnya ya, sini ya. Misalkan adset ini adalah untuk kategori segmen market jilbab ya. Nah, seperti ini. Maka adset yang ada di jilbab ini, dia menggunakan add yang sama digunakan oleh add yang ada di sini. Jadi menjadi satu kesatuan gitu ya. Jadi bukan membuat add yang berbeda, bukan membuat add yang terpisah. Maka dari itu kita sebelumnya harus kita kunci dulu sebelum kita menduplikat adsetnya. Kita kunci bagian add-nya dulu sebelum kita duplikat adsetnya. Oke, gitu ya. Jadi untuk membuat beberapa adset ya, kita kunci dulu lalu kita duplikat ya. Nah, setelah itu kita edit. Misalkan ini jilbab ya, kita edit aja. Oke, misalkan jilbab 144 ya. Kita edit sini aja. Nah, bagian sini aja ya. Nah, jilbab. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, seperti itu. Oke, lanjutkan untuk ini, nanti akan saya lanjutkan untuk adset yang lainnya ya. Ini film, lalu saya lihat dulu Ustadz ya, Ustadz, lalu Bollywood, Kristen ya. Nah, seperti itu kita akan edit dulu Bollywood misalkan ya. Bollywood, jadi segmen market orang yang suka dengan Bollywood. Oke, save to draft. Nah, ini kita edit karena semuanya sama ya, karena kita duplikat maka semua adset settingannya ini sama yang udah kita setting saat kita men-setting adset yang pertama. Oke, kita cuma mau ngerubah ininya saja. Nah, ini ya Bollywood. Sekarang kita merubah bagian audiensnya saja ya, save audience Bollywood gitu ya. Oke, nanti akan saya lanjutkan, saya post dulu ya. Nah, oke ya, jadi semua udah saya edit ya, lalu kita review and publish. Oke, publish. Nah, ini udah jalan, akan saya post lagi. Nah, oke ya, publish was successful ya. Nah, setelah kita lakukan duplikat ini, sehingga kita mempunyai satu campaign ya, 10 adset dan beberapa ad, dimana tiap ad yang digunakan per adset ini dia mempunyai ad yang sama ya, menggunakan ad yang sama satu sama lain ya. Oke, akhirnya kita udah membuat untuk campaign yang pertama untuk conversion ya, dimana kita menggunakan campaign ini menggunakan strategi CPU. Oke, jadi apabila Anda bingung apa itu CPU ya, nanti akan saya jelaskan aja di video lainnya, yaitu video terpisah biar nggak kepanjangan ya. Oke ya, jadi seperti itu untuk pembuatan campaign conversion dengan satu campaign multi adset ya, multi adset dan multi ad gitu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya tentang strategi CPU ya. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.